13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah teman-teman, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita menyanyi sama-sama Jiwaku Tergetar. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ketika pada hari ini Tuhan menyertai kami dan melindungi kami, sehingga kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, begitu juga dengan adik-adik yang akan mendengarkannya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, cerita hari ini kita akan mengingat lagi perjalanan bangsa Israel yang akan menuju tanah Kanaan. Pada saat ini perjalanan mereka hampir sampai di tanah Kanaan. Kemudian Tuhan meminta Bapak Musa untuk melihat dulu kondisi di tanah Kanaan, atau Tuhan meminta Bapak Musa untuk memilih 12 orang pengintai yang akan melihat kondisi tanah Kanaan. Adik-adik, 12 pengintai itu adalah para pemimpin-pemimpin ke-12 suku bangsa Israel. Mereka adalah Syamua, Syafat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Mereka kemudian berjalan melalui padang gurun, mereka menuju tanah Kanaan. Adik-adik, sesampainya ke-12 pengintai itu ke tanah Kanaan, mereka melihat, mereka kagum, mereka kaget dan terkejut karena di sana tanahnya subur dan anggurnya besar-besar. Pada saat itu mereka sedang panen anggur. Dan mereka juga melihat orang-orang Kanaan yang besar-besar badannya. Mereka takut, tetapi mereka terus mengintai tanah Kanaan seperti yang ditugaskan kepada mereka. Sesudah lewat 40 hari, mereka mengintai tanah Kanaan. Tibalah saatnya untuk ke-12 orang pengintai itu kembali untuk menemui Musa di padang gurun Paran. Ketika mereka bertemu dengan Bapak Musa, ke-12 pengintai itu menceritakan, memberikan informasi mengenai tanah Kanaan. Dari 12 orang pengintai itu, 10 orang pengintai berkata dengan rasa takut adik-adik bahwa di sana terdapat banyak raksasa dan kotanya berkubu besar-besar. Saat mendengar itu, orang-orang Israel menjadi ketakutan. Mereka takut untuk mereka datang ke tanah Kanaan karena mereka takut kalah melawan orang-orang Kanaan. 10 pengintai itu mereka menceritakan kepada bangsa Israel sehingga bangsa Israel tidak mau lagi masuk ke tanah Kanaan. Melihat kondisi itu, bangsa Israel berteriak. Mereka ingin semuanya memarahi Musa untuk tidak lagi membawa mereka, sehingga mereka akan meninggal di tanah
Mesir dan mereka juga akan kembali ke tanah Kanaan. Adik-adik, tapi dari 12 orang pengintai dan 10 orang tadi itu ada 2 orang pengintai yang menceritakan bahwa di tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Di sana melimpah susu dan madunya. Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Adik-adik, Yosua dan Kaleb menyatakan kepada orang-orang Israel, jangan takut, Tuhan sudah berkehendak, pasti Tuhan akan menyertai bangsa Israel dan kita juga akan tinggal di tanah Kanaan. Oleh karena itu, Yosua dan Kaleb mengingatkan agar jangan takut, namun bangsa Israel tetap tidak percaya dengan perkataan Yosua dan Kaleb. Orang-orang Israel ingin melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Adik-adik, tiba-tiba dari kemah suci, Tuhan menampakkan dirinya. Ia berkata akan menghukum bangsa Israel karena mereka tidak percaya dan mereka menolak tempat yang telah disediakan Tuhan. Namun adik-adik, Bapak Musa ingin memohon kepada Tuhan supaya tidak menghukum bangsa Israel. Kemudian Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel. Adik-adik, cerita hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita takut dalam rintangan apapun yang ada di depan kita. Sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa Allah pasti akan menyertai kita. Oleh karena itu, kalau ada rintangan, ada tantangan yang terjadi, kita tidak boleh takut. Tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan dan kita juga tidak boleh ragu. Seperti adik-adik, apabila adik-adik mempunyai cita-cita, di depan adik-adik banyak tantangan dan rintangan, jangan takut, terus maju mencapai cita-cita adik-adik, rintangan apapun itu. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka juga tetap memberikan inspirasi kepada bangsa Israel untuk tetap maju menuju tanah Kanaan, tanah yang sudah diberikan Tuhan. Adik-adik, ingat, hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita, Yosua dan Kaleb disertai dan bangsa Israel. Pasti Tuhan juga akan menyertai kita melalui doa kita kepada Tuhan dan Tuhan akan menyertai kita. Adik-adik, nats kita pada hari ini dari Bilangan 14 ayat 9b. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati kita. Amin. Teman-teman, akan mengakhiri Catur Ceria pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan di badai topan dunia. Adik-adik bisa membuat gantungan untuk di meja belajar ataupun di kamar adik-adik dengan menuliskan ayat hafalan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Jangan lupa ya untuk mengerjakannya. Adik-adik, untuk aktivitasnya jangan lupa ya dikirim ke WA kelasnya masing-masing. Semangat aktivitasnya adik-adik. Sampai jumpa di Sabtu Ceria selanjutnya. Adik-adik, kita udah mengikuti seluruh rangkaian ibadah Sabtu Ceria. Nah, sekarang kita mau berdoa penutup untuk mengakhirinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah Sabtu Ceria kami di hari ini. Jaga kami, lindungi kami, agar kiranya kami boleh belajar dari firman-Mu dan berkembang menjadi anak-anak yang baik bagi lingkungan kami.
Semoga Tuhan, lingkungan kami yang saat ini sedang dilanda pandemi segera pulih dan COVID-19 bisa segera berakhir. Inilah doa dan permohonan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin.